Pagi semuanya, kita lanjut kembali materi matematika minat kita, masih mengenai materi prasyarat fungsi eksponen. Sekarang yang terakhir, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Nah, selain pangkatnya 0 atau bilangan bulat, ternyata pangkat itu bisa juga pecahan. Di minggu-minggu sebelumnya pun sudah saya buat beberapa contoh menggunakan pangkat pecahan. Nah, definisi bilangan berpangkat pecahan, jika A-nya lebih besar sama dengan 0 dan M dan N-nya bilangan bulat positif, jika kamu temukan seperti ini, ada bilangan dipangkatkan pecahan, itu bisa kamu ubah menjadi bentuk akar. Jadi bentuk seperti ini. Kemudian bentuk akar pun bisa kamu ubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Gitu ya. Contohnya misalkan saya punya 2 pangkat 3/4 misalnya. Nah, ubah bilangan berpangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar. Maka tinggal kamu ikuti aja pola yang saya buat. 2, 3-nya jadi 2 pangkat 3, 4-nya di mana? 4-nya di luar akar. Seperti itu ya. Kemudian kalau nanti ada 5 pangkat 3/2 misalkan. Nah, ubah ke dalam bentuk akar katanya. Berarti tinggal kamu buat 5 pangkat 3-nya. Kemudian seharusnya kan 2 saya tulis di sini ya. Khusus untuk 2 tidak perlu ditulis di luar akar, itu sudah menandakan bahwasannya dia per 2. Seperti itu ya. Tapi selain 2 ke atas, itu harus kamu tulis. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada bentuk akarnya, saya buat 7 pangkat 4. Akar di sini 5. Nah, ubah ke dalam bentuk akar, ke dalam bentuk berpangkat pecahan. Maka tinggal kamu buat aja 7 pangkat 4 pernya dari mana? Yang di luar akar. Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya nanti 3 pangkat 3, kemudian di sini tidak ada angka. Nah, ubah ke dalam bentuk akar katanya. Dalam bentuk berpangkat pecahan. Maka kamu buat 3. Nah, di sini kan tidak ada pangkat ditulis. Kalau tidak ada pangkat ditulis, itu artinya dia pangkat 1 per berapa. Di luar akar pun dia tidak ada ditulis. Saya bilang tadi kalau misalnya dia tidak ada ditulis, itu artinya sudah jadi per 2. Seperti itu dia ya. Nah, A lebih besar sama dengan itu, A-nya kebanyakan positif, kalau enggak 0. Tapi ada nanti beberapa bilangan bulat negatif juga bisa di dalam akar, tapi dengan tidak semuanya, ada beberapa saja. A boleh negatif jika N-nya bilangan ganjil. Misalnya contohnya ini, akar pangkat 3 dari -1. Nah, -1 itu kan negatif ya. Nah, di sini 3. Nah, -1 ini merupakan, kalau misalnya dia dikali sebanyak 3 kali, dia akan tetap menghasilkan -1. Itu syaratnya ya kan. -1 dipangkatkan 3, -1 ya di sini 3. Nah, berarti di sini 3 ya. Nah, berarti di sini kan kalau mau dihasilkan ya, ini jadinya -1, ini pangkat 3, kemudian ini per 3 juga. Jadinya -1, 3 bagi 3, 1. Hasilnya adalah -1 gitu ya. Kemudian ada lagi nanti akar pangkat 5 dari -32 ya. Nah, -32 ini bisa nggak kamu ubah jadi bilangan bulat negatif yang pangkat 5 berapa yang jadi -32? -2 ya. -2 dipangkatkan 5, di sini juga 5. Jadinya -2, 5/5. Jadi -2 pangkat 1 sama dengan -2 gitu ya. Jadi yang di dalam akar ini itu merupakan bilangan yang kalau dipangkatkan sama yang di luar akar itu akan hasilnya sama dengan yang di dalam akar. Tidak semuanya bisa negatif ya. Tapi kalau misalnya nanti N-nya
A-nya negatif, dan N-nya bilangan ganjil, ada beberapa dia yang tidak terdefinisi. Contohnya misalkan akar pangkat 2 dari -1. Nah, -1 ini kan kalau misalnya kita cari bilangan bulat, kalau dia dipangkatkan 2 yang hasilnya sama dengan -1 itu nggak ada. Berarti akar pangkat 2 dari -1 itu dia tidak terdefinisi, ya. Tidak terdefinisi, atau nanti bisa dibilang dia hasilnya bilangan imajiner, gitu ya. Kemudian ada lagi contoh akar pangkat 4 -16. Nah, bilangan berapa yang kalau dipangkatkan sebanyak 4 kali hasilnya adalah -16? Nggak ada, ya kan? Kalau misalnya positif ada, berarti ini pun dia tidak terdefinisi. Seperti itu dia. Oke ya. Nah, sekarang saya mau buat beberapa contoh soal yang menggunakan bilangan berpangkat pecahan. Contohnya, ubahlah bentuk akar berikut ke bentuk eksponen bilangan pecahan. Misalnya yang pertama akar 5. Disuruhnya kita mengubah ke dalam bentuk berpangkat pecahan. Berarti di sini 5. Karena 5 di sini tidak ada pangkatnya, berarti itu jadi pangkat 1 per berapa? Kalau misalnya yang di luar akar ini tidak ada angka ditulisnya, itu artinya per 2. Berarti akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1 per 2. Oke. Nah, yang B, akar pangkat 5 dari 16. Nah, akar pangkat 5 dari 16. Nah, kamu buat di sini 16 dulu, kemudian di sini tidak ada angka, berarti ini jadi 1 per berapa? Per 5, gitu ya. Nah, sampai sini boleh 16 pangkat 1 per 5. Kalau misalnya nanti dikasihnya soal pilihan ganda dan ternyata dia tidak ada jawaban seperti ini. Nah, 16 ini kan sebenarnya bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, ya. Bilangan berpangkat yang paling sederhana bisa 4 pangkat 2 bisa, tapi 4 itu kan masih bisa kita sederhanakan lagi jadi 2 pangkat 2. Nah, 16 itu bisa lebih sederhana lagi, kita buat jadi 2 pangkat 4, gitu ya. Kemudian dipangkatkan lagi 1 per 5. Nah, dengan sifat eksponen bilangan bulat pertemuan pertama kali, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan, ya. 4 kali 1 per 5 sama dengan 4 per 5, gitu ya. Jadi akar 16 pangkat 5 itu bisa kamu buat jadi 16 pangkat 1 per 5, atau bisa lebih sederhana lagi jadi 2 pangkat 4 per 5, gitu ya. Kemudian yang C, kalau misalnya ada 3x pangkat 2 dikalikan sama akar pangkat 4 dari x pangkat 2. Nah, supaya gampang ini kita ubah dulu yang di dalam akar ini jadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, akar pangkat 4 dari x pangkat 2 ini itu jadi x pangkat 2 per 4. Nah, kalau kamu perhatikan ini dia bisa kita selesaikan dengan sifat perkalian eksponen, ya, karena dia sama-sama x. Berarti kita buat jadi 1x, karena dia dikali maka pangkatnya kita tambahkan 2 tambah 2 per 4, ya. Nah, jadi 3x 2 tambah 2 per 4 itu sama dengan berapa ya? 8 per 4, 10 per 4, ya. 10 per 4. Oke. Boleh sampai sini, atau nanti di pilihan jawabannya tidak ada. Nah, pangkatnya ini kan masih bisa kita sederhanakan, ya. 10 sama 4 sama-sama dibagi 2. Jadi pangkat x pangkat 5 per 2. Seperti itu, ya. Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalkan ada 4x pangkat 2 per
akar pangkat 3 dari X pangkat 2, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sama seperti soal yang C, tadi dia perkalian, sekarang ini pembagiannya. Tapi pertama kali kita ubah dulu yang di dalam akar itu jadi bilangan berpangkat pecahan. Jadi akar pangkat 3 dari X pangkat 2 itu sama aja dengan X pangkat 2/3 ya. Nah, karena dia sudah sama-sama X dan dia dibagi, berarti pangkatnya kita kurang ya. 2 kurang 2/3, seperti itu ya. Nah, sama dengan 4X. 2 kurang 2/3 itu sama dengan 4/3. Nah, 4 sama 3 sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan, jadi jawaban terakhirnya adalah ini. Seperti itu dia ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini bentuknya, ada 2 pangkat X, kemudian saya bagikan dengan X pangkat min 3, di sini 4. Nah, dimana X-nya pun tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti sama seperti contoh soal yang keempat, ubah dulu yang di dalam akar jadi bentuk pecahan, jadi bentuk berpangkat pecahan, jadi min 3/4, seperti itu ya. Nah, ini jadinya 2X ya, karena sama-sama X, kemudian di sini kan dia tidak ada angka, itu artinya 1, sudah. Kemudian kita kurangkan sama pangkat mana? Pangkat min 3/4, seperti itu ya. Nah, jadinya 2X 1 min kali min plus 3/4. Oke, jadi 2X 1 tambah 3/4 sama dengan 7/4. Oke ya, 7 sama 4 dia tidak bisa disederhanakan lagi, jadi jawabannya inilah akhirnya. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hitunglah hasil perpangkatan bilangan berikut. Nah, sebenarnya kalian sudah ahlinya karena sudah pernah dipelajari di SMP. Saya hanya untuk mereview saja. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, berarti karena di sini dia pangkat 4/4, maka kita usahakan 81 itu bilangan berapa kalau dipangkatkan 4 itu hasilnya ada 81. Itu kamu putar otak ya. 81 itu bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 4 adalah 81. Itu adalah 3. Berarti 81 bisa saya ubah jadi 3 pangkat 4 ya. Nah, dipangkatkan lagi 3/4. Oke. Nah, 4 kali 3, 12 bagi 4, 3. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 27, gitu ya. Kemudian yang B, akar pangkat 4 dari 10.000. Nah, sama seperti soal yang ini tadi, karena di sini dia 4, berarti 10.000 ini bilangan berapa yang kalau dipangkatkan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 10.000. Itu adalah 10 pangkat 4 ya. 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Nah, ini kan artinya di sini 1, di sini 4. Berarti dia dipangkatkan lagi 1/4. Seperti itu ya. Berarti 10. 4 kali 1, 4 bagi 4, 1. 10 pangkat 1 berapa? 10 gitu ya. Kemudian yang C. Yang C, 64 pangkat min 2/3. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama dan kedua ini, 64 ini ubah dulu jadi bilangan berpangkat 3. Nah, 64 kalau bilangan berpangkat 3 itu bisa kita ubah jadi 4 pangkat 3 ya. Nah, ini dia min 2/3. Oke. Nah, 3 kali min 2 min 6. Min 6 bagi 3 minus 2. Oke, sampai sini boleh, atau nanti di dalam bentuk pilihan ganda dia tidak ketemu jawabannya. Kan sudah pernah saya sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya, kalau kamu temukan ada sebuah bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif, itu bisa kamu ubah supaya negatifnya hilang jadi bentuk pecahan, jadi 1/A pangkat M. Itu ya. Jadi 4 pangkat minus 2 itu bisa kamu ubah jadi 1/4 pangkat 2. Nah, jadi 1/4 pangkat 2 berapa? 16. Jadi jawabannya 1/16. Seperti itu dia.
ya. Kemudian kalau ada soal seperti ini, saya ambil dari buku paket yang D ya, contoh soal yang D, 100 pangkat 1/2 dikali 32 pangkat 2/5, berapa hasilnya? Nah, gampang aja karena di sini dia per 2, 100 itu bilangan berpangkat berapa, yang bilangan berpangkat 2 yang hasilnya 100 berapa? 100 itu adalah 10 pangkat 2 ya. Oke, dipangkat kali 1/2 dikali 32 karena di sini per 5, berarti bilangan berpangkat 5 yang hasilnya 32 siapa? 2 ya, karena 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Dipangkat lagi 2/5. Oke. Nah, ini coret-coret jadinya 10 pangkat 1. Dikali coret-coret jadi hasilnya 2 pangkat 2. 10 pangkat 1 10, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah 40. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kelima, 0,25 dipangkatkan 0,5 ditambahkan sama 0,04 dipangkatkan 0,5. Nah, sama seperti soal sebelumnya, supaya gampang 0,5-nya ini kita ubah dalam bentuk pecahan ya. 0,5 itu sama dengan 1/2 ya. Jadi 0,25 dipangkatkan 0,5 itu sama dengan 0,25 pangkat 1/2 ditambah 0,04 dipangkatkan 1/2. Oke. Nah, ini kamu buat 0,2 karena di sini 2, bilangan yang dipangkatkan sebanyak 2 kali yang hasilnya 0,25 siapa? 0,5 ya, karena 0,5 dikalikan 0,5 hasilnya adalah 0,25. Seperti itu ya. Ditambah bilangan berpangkat 2 yang hasilnya 0,04 siapa? 0,2 ya. Berarti 0,2 dipangkatkan 2 dipangkat lagi 1/2. Coret-coret 0,5 pangkat 1 ditambah coret-coret 0,2 pangkat 1. 0,5 pangkat 1 0,5, 0,2 pangkat 1 hasilnya 0,2. 0,5 tambah 0,2 adalah 0,7. Oke. Kemudian yang F. Yang F katanya A pangkat 2 dibagi sama B pangkat 4 itu hasilnya 64. Yang ditanyanya berapa nilai dari B pangkat 2 per A, di sini akar pangkat 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini berarti kita sederhanakan dulu bentuk yang sudah diketahui. Nah, si 2 sama si 4 ini FPB-nya berapa? 2 ya, berarti A pangkat 2 per B pangkat 4 ini saya ubah jadi A per B pangkat 2 kemudian dipangkatkan di sini, boleh? Karena kan A pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah B pangkat 4. Nah, kalau misalnya saya buat 2 akar 2 pangkat 2 di sini saya mau hilangkan, berarti akan muncul akar di ruas kanan gitu ya. Nah, berarti A per B pangkat 2 itu sama dengan akar 64. Oke. Karena di sini dia pangkat 2 kan kemungkinan akar 64 itu bisa 2 kemungkinan ya, bisa plus, bisa minus. Oke. Nah, berarti di sini A per B pangkat 2 itu sama dengan plus minus akar 64 berapa? 8. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai bahwasannya A per B pangkat 2 itu adalah positif atau negatif 8. Sedangkan ditanya adalah B pangkat 2 per A. A per B pangkat 2 kan kebalikannya dari ini ya. Jadi kalau misalnya A per B pangkat 2 sama dengan plus minus 8, maka B pangkat 2 per A itu sama dengan plus minus 1/8. Ya. Nah, berarti untuk kemungkinannya yang pertama, kalau misalnya B pangkat 2 per A sama dengan 1/8, berarti
akar pangkat 3 dari B pangkat 2 per A itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8. Nah, akar pangkat 3 dari 1/8 itu adalah 1/2 ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 1/2 kali 1/2 kali 1/2 adalah 1/8. Oke ya. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, kalau misalnya B pangkat 2 per A-nya adalah min 1/8. Sama seperti tadi, berarti akar B pangkat 2 per A, di sini 3, itu sama dengan min 1/8 akar pangkat 3. Nah, bilangan berapa yang jika dipangkatkan sebanyak 3 kali hasilnya adalah min 1/8? Itu adalah min 1/2. Seperti itu ya. Jadi jawaban ini ada dua kemungkinan, bisa plus 1/2 atau min 1/2. Oke. Kemudian ini akar pangkat 5 dari 1/243 ditambah akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 729 ditambah akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 1/64. Nah, kalau ketemu soal seperti ini 1/243 ini ya, 1/243 akar pangkat 5-nya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi 1/243 karena di sini pangkat 1/5 ya. Kemudian kita tambahkan dengan, karena ini ada dua akarnya, pertama kali kita tulis berarti dia dalam 2 kurung ya. Yang akar 729 ini kita ubah dulu jadi 729 pangkat 1/2 dulu. Oke. Kemudian karena dia diakarkan pangkat 3, jadi di luarnya kita tambahkan 1/3 lagi. Oke. Kemudian ini pun sama, akar pangkat 3 dari 1/64 kita buat dulu 1/64. Di sini 1/3, kemudian diakarkan lagi 1/2. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu. Berarti ini kan sama dengan ya. Karena di sini dia per 5, kita ubah, kalau 1 kan bilangan berapapun, kalau satu itu kan ke 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap 1, kita tidak perlu kita hiraukan sekali. Nah, sekarang 243 ini kamu cari bilangan berapa yang hasil kalau dia dipangkatkan sebanyak 5 kali itu hasilnya 243. Itu adalah 3/5 ya. Oke. Nah, sekarang ini kan ini ada pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan ya. Berarti ini jadi 729, 1 kali 1 1/2 kali 3 6 ya. Ditambah ini pun juga pangkat dipangkatkan lagi, berarti jadinya 1/64 1/6. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan. 1 dipangkatkan 1/5 itu adalah 1/3. 5 kali 1/5 adalah 1 ya. Nah, ditambah. Sekarang coba, karena di sini per 6, coba kamu cari bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 6 kali itu hasilnya adalah 729. Itu adalah 3 ya, karena 3/6 itu hasilnya adalah 729. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu, kalau 1 tetap 1 kita tulis, kemudian 64 bilangan berapa yang kalau dikalikan sebanyak 6 kali itu hasilnya adalah 64, itu adalah 2. Berarti 64 itu bisa kita ubah jadi 2/6 ya. Oke. Nah, ini jadinya 1/3 ditambah coret jadinya 3/1 tetap 3. Kemudian 1/1/6 tetap 1/6 dikalikan 1/6 hasilnya adalah 2 ya. Nah, sekarang kita selesaikan. 1/3 tambah 3 tambah 1/2 kita buat jadi 6 semua. 6 bagi 3 2 kali 1 2. 6 bagi 1 6 kali 3 18. 6 bagi 2 3 kali 1 3.
Nah, kita jumlahkan 20, 23 per 6. Sampai sini boleh, atau ubah jadi pecahan campuran, hasilnya adalah 3, 5 per 6. Nah, ini soal yang terakhir, X pangkat 1 per 2 ditambah X pangkat min 1 per 2, hasilnya 3. Nah, ini ditanya berapa nilai dari X tambah X pangkat min 1. Nah, diketahui ada 1 per 2, ada min 1 per 2. Yang ditanya pangkat 1 dan min 1. Gimana caranya 1 per 2 ini bisa jadi 1? 1 per 2 supaya jadi 1 itu berarti dikali 2. Kalau dia dikali 2, kalau misalnya di ruas kiri sudah kita kalikan 2, berarti yang di ruas kanan pun harus kita munculkan 2. Kali 2 itu maksudnya pangkatnya yang dikali 2, berarti dipangkatkan 2, dipangkatkan 2, atau dikuadratkan ya. Berarti X pangkat 1 per 2 ditambah X pangkat min 1 per 2, kita kuadratkan. Si 3-nya pun kita kuadratkan. Seperti itu ya. Nah, ini kan pangkat 2 artinya X 1 per 2 ditambah X pangkat min 1 per 2. Kita kalikan lagi X pangkat 1 per 2 ditambah X pangkat min 1 per 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Sekarang tinggal kita kalikan X pangkat 1 per 2 kali X pangkat 1 per 2 dulu. Oke, ditambah ini kalikan ini. Kita tambah lagi ini kali ini. Ini kali ini, ya. Sama dengan 9. Oke. 1 per 2 tambah 1 per 2 hasilnya 2 per 2. 2 per 2 adalah 1, tidak perlu saya tulis lagi. Kemudian yang ini X 1 per 2 ditambah min 1 per 2 adalah 0, X pangkat 0. Oke. Ditambah ini juga X pangkat 0. Kemudian ini X min 1 per 2 tambah min 1 per 2 min 2 per 2. Min 2 per 2 itu adalah min 1. Oke ya. Kemudian ini sama dengan 9 ya. Nah, ini X ditambah 1 pangkat X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini jadinya X tambah X pangkat min 1. 1 tambah 1, 2. Oke. X tambah X pangkat min 1 itu sama dengan 9 kurang 2, 7. Kita sudah dapat ini hasilnya, dan yang ditanya ternyata itu juga, berarti hasilnya adalah 7. Oke ya. Nah, untuk materi prasyarat eksponen yang ketiga ini, atau yang terakhir, sampai sini aja dulu. Pahamilah ketiga materi prasyarat yang sudah saya jelaskan supaya mempermudahmu untuk lanjut ke fungsi eksponen yang sebenarnya. Nah, untuk hari ini pertemuannya sini saja dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.